Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudari terkasih, hari ini kita memasuki hari Minggu biasa yang ke-14. Dan pada hari Minggu ini kita merenungkan peristiwa di mana Yesus kembali ke tempat asalnya di Nazaret. Ketika dia berada di Nazaret, dia pergi ke tempat ibadat dan banyak orang datang untuk mendengarkan dia. Ketika dia mengajar, orang kagum dan berkata, dari manakah hikmah yang dia peroleh? Dan mereka juga teringat apa yang mereka dengar, mukjizat-mukjizat yang dibuatnya. Bagaimana dia dapat melakukan hal itu? Bukankah dia anak tukang kayu? Bukankah dia anak Maria? Bukankah saudara-saudarinya ada di antara kita? Teman-teman sekampung Yesus kecewa dan akhirnya menolak dia. Karena mereka merasa Yesus itu bagian dari mereka, salah seorang dari mereka. Dan dia adalah manusia biasa saja seperti mereka. Sehingga pengajaran dan juga perbuatan-perbuatan ilahi yang dia lakukan tidak bisa mereka terima. Yesus pun merasa heran akan ketidakpercayaan mereka. Dan dia berkata, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya, di tengah para keluarganya. Dan itulah yang dia alami. Karena sikap mereka itu terbatas pada level duniawi manusiawi. Sehingga rahmat yang datang dari Allah terbatas untuk mereka. Dia tidak melakukan mujizat di sana. Yesus hanya menyembuhkan beberapa orang sakit dengan penumpangan tangan. Saudara-saudari yang terkasih, hal yang kira-kira sejalan dengan itu kadang kita alami juga dalam kehidupan kita. Kami misalnya setiap tahun mengadakan retret persaudaraan. Dan kami selalu mencari pemimpin retret dari luar jajaran kami. Seakan-akan kami mengatakan, kalau kami sendiri, salah seorang dari antara kami yang memimpin, rasanya kurang pas. Lebih cocok kalau seorang dari luar datang dan memberikan pendampingan retret bagi kami. Kalau ada seorang artis datang dari Jakarta, tentu akan lebih banyak orang tergerak untuk datang dan menonton. Lebih dari kalau yang mengadakan hiburan itu hanya adalah orang-orang atau artis lokal yang sudah dikenal, yang biasa-biasa saja. Begitulah kita manusia, kadang-kadang ingin menemukan yang luar biasa dari orang-orang yang di luar dari lingkungan kita. Kalau hanya sebatas orang-orang yang sudah kita kenal, yang sudah biasa kita temui, kita tuh kurang tergerak untuk membuka hati, membuka diri, menerima apa yang mungkin yang baik yang dapat dibagikannya bagi kita. Saudara-saudari yang terkasih, dari permenungan kita hari ini, salah satu hal yang perlu kita dalami adalah bagaimana kita bisa melihat hal yang luar biasa dari yang biasa-biasa. Kita ambil contoh konkret dari pengalaman kita. Kelahiran seorang manusia. Karena begitu biasa, kita menganggap itu biasa-biasa saja. Padahal itu suatu yang luar biasa. Bagaimana dengan proses sekitar 9 bulan, kemudian
satu hidup yang baru keluar dan hadir di dunia ini. Sungguh luar biasa. Lalu kalau kita bernafas, kita menghirup oksigen atau udara yang ada di sekitar kita. Coba kita bayangkan bahwa kita tidak menemukan oksigen atau udara di sekitar kita untuk dihirup. Mungkin hanya 3, 4, 5 menit kita akan kewalahan dan bahkan mati. Kalau setiap hari kita melihat matahari terbit, karena sudah begitu biasa, kita tidak merasa ada yang luar biasa lagi di situ. Tetapi kalau matahari tidak terbit, semua menjadi gelap. Ini baru menyadarkan kita bahwa itu pun hal yang luar biasa. Kita sekarang berkumpul pada perayaan Ekaristi ini. Memang setiap minggu atau pada hari-hari lain kita biasa berkumpul untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Tetapi kalau kita pikirkan lebih dalam, ini pun suatu yang luar biasa. Kita dari berbagai tempat, dari berbagai latar belakang dapat dipersatukan karena iman yang satu dan sama akan Yesus Tuhan kita. Ini pun sesuatu yang luar biasa. Dan kalau kita menerima tubuh dan darah Kristus dalam perayaan Ekaristi, karena sudah begitu biasa, roti dan anggur juga materi-materi yang sangat biasa, kita anggap soal biasa saja. Tetapi sebenarnya yang ilahi, yang luar biasa hadir dalam roti dan anggur yang bisa kita terima dan kita yakini sebagai tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita bangga bahwa Yesus Kristus turun ke dunia menjadi manusia seperti kita. Walaupun keluarganya, walaupun ayah dan ibunya sangat dikenal orang-orang Nazaret, sehingga mereka kecewa dan menolak Yesus. Tetapi bagi kita itu sesuatu yang perlu disyukuri, karena Allah rela merendahkan diri, bahkan sama selevel dengan orang-orang sekampungnya di Nazaret. Itu sesuatu yang luar biasa. Dan penerimaan akan hal-hal yang luar biasa dalam hal-hal yang sangat biasa itu adalah kesempatan yang berahmat bagi kita. Saudara-saudari terkasih, permenungan ini juga mengingatkan kita, menyadarkan kita untuk menerima orang lain yang biasa kita temui dalam hidup sehari-hari. Orang-orang sederhana, orang-orang kecil yang kita anggap biasa-biasa saja, dan menemukan kehadiran Tuhan di dalam diri mereka. Ini hal yang luar biasa. Dan kalau nanti kepada kita ditanya apa kabar, kali ini kita akan menjawab secara luar biasa. Selama ini kita menjawab kabar baik, kabar biasa saja. Sekarang kita boleh menjawab luar biasa. Apa kabar saudara-saudari? Luar biasa. Karena dalam setiap peristiwa-peristiwa yang sangat biasa dan sederhana, yang sangat kita kenal, di situ juga kita menemukan yang luar biasa, rahmat yang besar dari Allah Tuhan kita. Saudara-saudari terkasih, hingga di sini dulu permenungan kita kali ini. Salam sejahtera bagi kita semua. Pace e bene.